Ada 7 cara untuk kita bisa menguasai bahasa Inggris berdasarkan buku Otodidak Jago Kuasai Bahasa Inggris dari Nol yang ditulis oleh Kak Wahida Muriska. Yang pertama, kita bisa membiasakan diri untuk membaca instruksi penggunaan dan keterangan di ponsel dalam bahasa yang ingin kita kuasai. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kita bisa membiasakan menonton film barat dengan subtitle bahasa Inggris. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak kosakata dan tenses lewat subtitle tadi. Kemudian yang ketiga, kita bisa baca novel bahasa Inggris dengan cerita dan tata bahasa yang ringan. Keempat, kita bisa menghayati lagu berbahasa Inggris, cari lirik dan pelajari maknanya. Kelima, kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan teman kita. Dan yang terakhir, kita juga bisa belajar bahasa Inggris melalui instruksi dalam game online. Nah, jadi bahasa Inggris itu punya struktur tata bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena perbedaan itulah, seringkali kalau kita terjemahin kata per kata, itu artinya bakal beda jauh. Jadi, yuk kita lihat apa bedanya. Perbedaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia terletak pada struktur tata bahasanya yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sintaksis. Sintaksis adalah susunan kata-kata dalam kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat tanya diawali dengan 5W 1H. Who, what, when, where, why, dan how. Contohnya adalah what is your name? Where do you live? Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya diawali dengan subjek. Contohnya, namamu siapa? Kamu tinggal di mana? Kemudian, kalau dalam bahasa Inggris, kata sifat berada sebelum kata benda. Jadi, kata sifat dulu nih, baru kata benda. Contohnya, beautiful girl, handsome man. Beautiful dan handsome adalah kata sifat, tall dan man adalah kata benda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata benda dulu, baru kata sifat. Contoh, cewek cantik, cowok ganteng. Cewek dan cowok adalah kata benda. Cantik dan ganteng adalah kata sifat. Nah, untuk cara mudah ingatnya, kalian tinggal ingat SB. Kalau dalam bahasa Inggris, kata sifat dulu baru kata benda. Jadi, SB. Nah, ingat aja SD. Tapi kalau SD itu sekolah dasar, nah ini adalah SB. Sifat benda. Kata sifat dulu baru kata benda. Perbedaan yang kedua ada pada bentuk jamak. Dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan bentuk jamak, kita perlu tambahan S atau IS. Contoh, books, bags, tables, chairs, glasses. Nah, tapi ada juga nih beberapa kosakata jamak yang mengalami perubahan bentuk. Contohnya, knife itu jadi knives. Ya, pisau, satu pisau itu knife, sedangkan pisau-pisau itu knives. Woman, woman. Man, man. Child, children. Mouse, mice. Person, people. Tooth, teeth. Kemudian ada juga yang tidak perlu diganti jamaknya. Jadi contoh sheep, deer, fish. Nah, sheep ini domba, deer ini rusa, fish ini ikan. Jadi mau bentuk tunggal ataupun jamaknya itu tidak perlu diganti. Tidak ada tambahan S atau IS atau berubah bentuk. Sedangkan kalau bahasa Indonesia, untuk menyatakan bentuk jamak itu dengan perulangan. Contohnya buku-buku, tas-tas, meja-meja, kursi-kursi, gelas-gelas. Jadi sekali lagi ada 3 bentuk jamak dalam bahasa Inggris. Yang pertama bisa ditambahkan S atau IS. Nah, yang kedua ada yang berubah bentuk. Dan yang ketiga ada yang tidak perlu diganti. Perbedaan yang ketiga ada pada kata ganti. Dalam bahasa Inggris terdapat perubahan kata ganti orang tunggal saat menjadi subjek atau objek. Contohnya, she buys fruit. Dia perempuan, itu pakai she sebagai subjek, sedangkan sebagai objek dia pakai her. Father gives her much money. Contoh pertama itu menggunakan kata she karena posisinya sebagai subjek, sedangkan kalimat kedua berubah menjadi her karena posisinya sebagai objek. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kata ganti orang tunggal itu tidak mengalami perubahan. Contoh, dia membeli buah, dia di sini adalah perempuan, dan yang kedua, ayah memberi dia banyak uang. Nah, dia di sini adalah perempuan. Jadi baik subjek maupun objek itu sama-sama dia. Beda sama bahasa Inggris. Subjek sama objek beda. Nah,
yang terakhir nih, perbedaan yang keempat ada pada kata kerja. Dalam bahasa Inggris, terdapat perubahan kata kerja sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut dan juga subjeknya. Contohnya, I studied English. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya aku dulu belajar bahasa Inggris. Jadi, study yang kata dasarnya adalah study, belajar, tapi kalau kita mau bilang dulu belajar bahasa Inggris gitu, aku dulu belajar bahasa Inggris, maka verbnya menjadi studied. I studied English. Kemudian yang kedua, she is studying English. Ingat ya, kalau udah pakai is are itu harus verb ing. Kalau setelah is are itu menggunakan verb, maka verbnya harus verb ing. Dan ini menunjukkan sedang. Dia, perempuan, sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, we will study English. Nah, kalau udah pakai will, itu verbnya nggak boleh pakai ing. Haram pakai ing. Jadi harus menggunakan kata kerja yang pertama. Will study. Nah, di sini menunjukkan akan. Kami akan belajar bahasa Inggris. Kemudian, he studies English. Nah, itu bentuk present, dia belajar bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya she, he, it, itu verbnya harus ditambah s atau is. Nah, dalam hal ini study karena diakhiri dengan y, maka berubah menjadi i ditambah es. Kemudian, she has studied English. Dia sudah belajar bahasa Inggris. Dan they have studied English. Mereka sudah belajar bahasa Inggris. Nah, di sini she, he, it itu pakai has dan I, you, they, we itu pakai have. Jadi kalau menunjukkan sudah belajar bahasa Inggris, itu has studied atau have studied, tergantung subjek. Kalau she, it pakai has, kalau I, you, they, we pakai have.